akan membahas mengenai fungsi determinan pada mata kuliah aljabar linear. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, kita lihat, mungkin cukup kita kenal fungsi-fungsi seperti ini. Fx sama dengan sin x, fx sama dengan x kuadrat. Nah, fungsi-fungsi ini itu merupakan di mana domainnya itu adalah bilangan real, lalu ada hubungan melalui suatu fungsi fx menghasilkan bilangan real lagi. Nah, untuk materi yang yang akan kita bahas ini, jadi ini ada sebuah matriks tapi menghasilkan bilangan real. Nah, itu ada sebuah fungsi yang dikenal dengan fungsi determinan. Nah, sebelum kita mendefinisikan fungsi determinan dengan lebih baik, kita perlu tahu apa itu definisi dari permutasi. Nah, ini definisi permutasi ini membantu kita untuk memahami arti dari fungsi determinan. Nah, kita tahu bahwa permutasi itu adalah susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Ini materi dari sekolah menengah ya, dan pasti adik-adik sudah tahu bahwa permutasi itu susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Ya, coba kalau contohnya ini, tentukan ada berapa permutasi yang dibentuk dari himpunan bilangan 1, 2, 3. Nah, kalau permutasi yang dibentuk dari bilangan 1, 2, 3 ini berarti tempat susunan yang mungkin itu susunan pertamanya itu 1, lalu 2, lalu 3. Jadi bisa juga masih 1 untuk susunan pertama, susunan tempat untuk mengisi susunan keduanya itu kita tinggal change yang 23 menjadi 32. Nah, ini sudah untuk kemungkinan kalau tempat pertama untuk setiap susunan itu adalah 1. Nah, berarti kita bisa melanjut ke kalau tempat pertama pada setiap susunan itu 2. Nah, itu berarti tempat keduanya adalah 1, lalu 3, lalu bisa juga susunannya 2, 3, 1, bisa juga 3, 1, 2, bisa juga 3, 2, 1. Nah, ini artinya bahwa ada 6 permutasi yang berbeda. Ya, jadi ini memperhatikan urutan. Jadi 1, 2, 3 ya pasti berbeda dengan 1, 3, 2. Oke, saya yakin adik-adik sudah belajar di sekolah menengah, sekolah menengah atas ya. Itu pasti bisa paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inverse permutasi. Jadi inversi dikatakan terjadi di dalam sebuah permutasi bila mana sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil. Nah, ini maksudnya apa? Contoh, tentukan banyaknya inversi pada permutasi-permutasi berikut ini. Misalkan permutasinya 6, 1, 3, 4, 5, 2, lalu yang kedua 2, 4, 1, 3, lalu yang ketiga adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau banyaknya inversi pada permutasi yang 6, 1, 3, 4, 5, 2 itu, kita lihat 6, lihat ya di sini. Sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil. 6 ini mendahului bilangan bulat 1, 3, 4, 5, 2. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Ya, jadi inversi pada permutasi ini untuk yang 6 itu 5. Lalu kalau 1 itu bilangan yang paling kecil di antara semua bilangan ini. Berarti tidak bisa terjadi inversi untuk yang 1 ya. Berarti 0. Kalau 3 itu ada ini ya. Dia mendahului bilangan yang lebih kecil itu ada di sini 2. Berarti 1 ya. Kalau 4 itu ada berapa? 4 juga bilangan bulat yang lebih kecil dari 4 itu hanya 2, berarti 1. Inversi yang terjadi adalah 1. Lalu 5 juga 1. Oke, berarti banyaknya inversi pada permutasi 6, 1, 3, 4, 5, 2 ini ada 8 inversi. Oke, sekarang bagaimana dengan permutasi yang 2, 4, 1, 3?
Banyaknya inversi, ingat kalau 2 berarti hanya 1 karena 2 lebih besar dari suatu bilangan bulat. Yang lebih kecil itu hanya 1 ya, berarti 1 tambah, kalau 4 itu ada 2 karena 1 dan 3 lebih kecil dari 4. 2 tambah, kalau 1 itu tidak ada berarti 0. Sehingga hasilnya adalah 3. Lalu semoga 2 contoh ini adik-adik bisa paham. Kira-kira kalau yang contoh yang ketiga bagaimana? Sekarang kita lihat, apakah 1 ada bilangan lebih kecil dari 1, apakah 1 ini mendahului bilangan lain yang lebih kecil dari 1? Kan tidak ada, berarti 0. Apakah 2 mendahului bilangan yang lebih kecil dari dirinya? Juga tidak ada. Apakah 3 mendahului bilangan yang lebih kecil dari dirinya? Juga tidak. Karena 4 lebih besar dari 3 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 0. Sehingga bisa dikatakan bentuk permutasi seperti ini, 1, 2, 3, 4, tidak ada inversi pada permutasi ini. Oke, semoga adik-adik bisa paham mengenai inversi permutasi. Banyaknya inverse pada permutasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, definisi. Ada definisi sebuah permutasi dinamakan genap jika jumlah inversi seluruhnya adalah sebuah bilangan bulat yang genap, dan dinamakan ganjil jika jumlah inversi seluruhnya adalah sebuah bilangan bulat ganjil. Jadi ingat ya, kalau banyaknya inversinya itu hasilnya ganjil, berarti itu dinamakan permutasi ganjil. Kalau banyaknya inversi itu adalah genap, maka itu dikatakan permutasi genap. Coba kita lihat, klasifikasikan berbagai permutasi dari himpunan bilangan 1, 2, 3 sebagai genap atau ganjil. Nah, kita lihat permutasi yang mungkin susunan yang terbentuk dari 1, 2, 3, yang pertama adalah permutasi 1, 2, 3. Banyak inversinya, lihat 0 ya. Nah, 0 itu bilangan genap, berarti kita klasifikasikan bahwa ini permutasi genap. Oke, kita lanjut lagi. 1, 3, 2. 1 tidak bisa mendahului, 3 bisa. Ini 1 ya. Berarti ini ganjil. Lalu 2, 1, 3. 2 lebih besar dari 1. Oke. 1 tidak bisa. Berarti ini 1. Berarti ganjil. 2, 3, 1. 2 lebih kecil dari 1. Itu sudah 1. 3 juga, 2 itu lebih besar dari 1. Oke, 3 juga lebih besar dari 1. Berarti ada 2. Ada 2 bilangan, 2 inversi yang terjadi. Oke, itu berarti genap. Kalau 3, 1, 2 itu berarti 3 itu mendahului bilangan 1 dan 2, 1 tidak, berarti ada 2. Sehingga ini genap. Lalu yang bentuk permutasi yang terakhir adalah 3, 2, 1. 3, 2, 1 itu 3 lebih besar dari 2 dan 1, itu sudah dapat 2. Lalu 2 itu lebih besar dari 1, berarti sudah dapat 1. Hasilnya 2 tambah 1 adalah 3, berarti ini ganjil. Bagaimana adik-adik bisa memahami permutasi genap ganjil? Karena ini akan kita pakai untuk di definisi fungsi determinan. Nah, definisi, ya ini setelah adik-adik paham tentang permutasi, banyaknya inversi, dan permutasi genap ganjil, kita lihat. Misalkan A adalah sebuah matriks kuadrat, ya ini ya matriks kuadrat atau matriks persegi, atau matriks N kali N. Fungsi determinan dinyatakan oleh det, dan kita mendefinisikan det A, determinan A ini sebagai jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A. Jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A. Ya, mungkin melihat definisi ini adik-adik pasti masih bingung. Jadi kita perjelas dulu. Apa itu hasil perkalian elementer, lalu apa itu hasil perkalian elementer yang bertanda dari A. Karena ini belum saya jelaskan sebelumnya, tapi ini ada kaitannya dengan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu mengenai permutasi, inverse permutasi, dan permutasi genap ganjil. Oke, sekarang kita lihat. Perhatikan matriks N kali N berikut. Ya, contohnya adalah matriks A. Ini kita lihat. Hasil kali elementer dari A, adalah setiap hasil perkalian N entry dari A yang tidak boleh
2 di antaranya berasal dari baris A yang sama atau kolom yang sama. Oke, maksudnya apa? Contoh, daftarkan semua hasil kali elementer dari matriks-matriks berikut ini. Ya, misalkan ada 2 matriks, ada matriks 2 kali 2 dan matriks 3 kali 3. Kita lihat, untuk yang matriks 2 kali 2, N-nya ada 2. Kita lihat definisinya, setiap hasil kali perkalian N entry dari A. Berarti kalau matriksnya ini 2 kali 2, berarti ada setiap hasil perkalian 2 entry dari A. 2 entry dari A ya. Yang tidak boleh diantaranya berasal dari baris atau baris yang sama atau kolom yang sama. Nah, untuk supaya tidak terjadi baris dan kolom yang sama, berarti kita tulis dulu. Ini ada kemungkinannya A1 yang ini baris ya. A1 kolomnya kita tidak tahu, A2 kolomnya kita tidak tahu. Belum diketahui ya. Jadi kita buat ini otomatis kan barisnya berbeda. Lalu kita otak-atik di sini untuk mendapatkan kolom yang berbeda. Jadi karena ada dua di sini N-nya 2, berarti ada 2 perkalian N entry. Jadi hanya 2 kali ya. Ada A1 baris pertama ini ditulis seperti ini. Kita lihat. Berarti kemungkinannya bisa A11 ya, atau kolomnya 1, barisnya 2. Ini barisnya tetap yang ini ya, A1 dan A2 yang ini. Sekarang berarti kita ganti-ganti untuk kolomnya itu, berarti kalau di sini 1, yang ini 2. Berarti kalau di sini 2, yang ini 1. Karena tadi bahwa tidak boleh 2 baris diantaranya berasal dari baris yang sama atau kolom yang sama. Jadi kalau seandainya di sini 1, 2, terus di sini ini 1, misalnya 1, 1. Ini 1, terus di sini adik-adik 21, di sini berarti kan masih dari kolom yang sama. Jadi kita harus, ini 1, berarti di sini 2. Ini kan berarti bukan di baris dan kolom yang sama. Nah, ini jadi dapatnya yang ini. A11, A22, lalu dan apa? Bisa juga di sini A12, di sini A21. Oke, semoga yang N sama dengan 2 itu adik-adik paham. Kita lanjut ke N yang sama dengan 3. N sama dengan 3 berarti ada berapa perkalian N entry dari A? Dari matriks ini. Berarti ada 3. Kemungkinan yang pertama itu adalah kita tulis seperti ini. Barisnya itu baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Supaya kita menjamin bahwa tidak berasal dari baris yang sama. Baru kita otak-atik yang ini. Berarti bisa 1, ini 2, ini 3. Sorry ya, saya perbaiki dulu. Ini 3-nya juga itu baru baris ya, kolomnya belum. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini berarti kemungkinannya bisa untuk kolomnya itu ini 1, 2, 3. Ya toh? Jadi ini yang ini tetap 1, 2, 3 untuk baris itu sudah ini supaya menjamin bahwa barisnya itu tidak sebaris. Entry atau elemen yang diambil itu tidak sebaris. Nah, sekarang yang kita buat itu adalah di kolom. Nah, ini kan 1, 2, 3. Berarti ini kan sebenarnya adalah permutasi dari 3 bilangan tadi, 1, 2, 3. Berarti ada 6 kemungkinan. Kalau yang ini kan tadi ada 2. Berarti sehingga ini tadi 1, 2, 3. Kita cukup lihat yang kolom ya, bagian kolom. Oke. Lalu ini 1, 3, 2. Lalu ini 2, 1, 3. Kita lihat yang kolom ya. Ini 2, 1, 3. Berarti yang berikutnya apa? 2, 3, 1. Ya, barisnya tetap ya, yang untuk dimensi barisnya tetap. Oke, kita lihat. Yang berikutnya adalah 3, 1, 2. Lalu yang berikutnya lagi adalah 3, 2, 1. Nah, ini adalah hasil kali elementer dari matriks 3 kali 3. Bagaimana, bisa paham? Jadi ini kalau kita lihat A11, A22 ini di sini. Dia tidak sebaris dan tidak satu kolom. Lalu ini namanya
perkalian elementer. Sekarang kan hasil kalinya untuk kita daftarkan semuanya yang ada. Kalau yang ini A12, A23, dan A31, otomatis kan tidak sebaris ini. Tidak sebaris dan tidak sekolom. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ini berarti kita lihat matriks N kali N berarti mempunyai N faktorial hasil perkalian elementer. Jadi kalau 2, N-nya 2, berarti ada dua hasil kali elementer. Jadi kalau N-nya 3, berarti N faktorial. 3 faktorial itu 6, berarti punya 6 hasil kali elementer. Bisa paham tentang hasil perkalian elementer. Sekarang kita lihat hasil perkalian elementer yang bertanda dari A itu apa? Nah, lihat, hasil perkalian elementer bertanda dari A adalah sebuah hasil perkalian elementer yang tadi kita sudah bahas, perkalian elementer yang dikalikan plus 1 atau negatif 1. Kita menggunakan tanda plus jika hasil kali elementer adalah sebuah permutasi genap. Dan tanda negatif jika hasil kali elementer adalah sebuah permutasi ganjil. Nah, semoga adik-adik masih ingat apa itu permutasi genap dan apa itu permutasi ganjil. Contoh 5, daftarkan semua hasil kali elementer yang bertanda dari matriks-matriks berikut ini. Contohnya ini, matriks 2 kali 2. Tadi kita sudah dapat hasil kali elementernya, sudah dibahas. Sekarang kita mau lihat tandanya, itu positif atau negatif, berdasarkan apakah itu permutasi genap atau permutasi ganjil. Nah, kita lihat hasil perkalian elementer untuk matriks 2 kali 2 itu adalah A11, A22. Kalau yang A11 dan A22, kita lihat cukup yang di baris, karena tadi yang berubah, yang kita otak-atik adalah bagian kolom bukan baris ya, tapi bagian kolom. Berarti ini permutasi yang mungkin atau yang diasosiasikan adalah 1, 2. Nah, 1, 2 kira-kira ini genap atau ganjil? Ingat, banyaknya inverse yang terjadi untuk 1, 2 itu 0 ya, berarti itu adalah genap. Berarti hasil perkalian elementer yang bertanda, ini dia positif. Dia tetap seperti ini. Lalu kita lihat, tadi kan ada dua ya, hasil kali elementernya itu. A21 dan A12 dan A21. Nah, ini kan berarti 21. Nah, ini 2 mendahului bilangan 1. Bilangan yang lebih kecil dari 2 itu 1. Itu berarti terjadi 1 kali. Berarti ini adalah permutasi ganjil. Berarti di sini hasilnya adalah min A12 kali A21. Jadi hasilnya negatif. Nah, inilah hasil ini tadi kan pengertian dari fungsi determinan atau determinan dari A itu adalah jumlah hasil kali elementer yang bertanda dari A. Berarti determinan dari matriks 2 kali 2 adalah A11 kali A22 kurang, kan harusnya tambah negatif, berarti kurangnya A12 kali A21. Oke, itu untuk yang matriks 2 kali 2. Bagaimana dengan matriks 3 kali 3? Tadi ada 3 hasil kali elementer. 3 hasil kali elementer. Ada 6 ya. Ada 6 hasil perkalian elementernya. Ada 6. Ini yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, di slide sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini berarti permutasi yang mungkin kita lihat di kolom 1, 2, 3. Nah, berarti ini apa? Permutasi genap atau ganjil? Ya, ini kan hasilnya banyak inversinya 0, berarti genap. Berarti hasil kali elementernya, ini sebentar ya baru kita lihat. Lalu berikutnya adalah 1, 1, 3, 2. Permutasi yang diasosiasikan 1, 3, 2. Ini banyaknya inversi hanya 1, berarti ganjil ya. Kalau yang ini, yang baris ini, yang ketiga ini adalah 2, 1, 3. Berarti 21, ini juga hanya 1. Banyaknya inversi hanya 1, berarti permutasi ganjil. Lalu 231. 231 itu 2 mendahului 1, 3 juga mendahului 1, berarti ada 2, sehingga ini permutasi genap. Lalu 312, itu juga genap. 3 mendahului bilangan 1 dan 2, itu sudah 2. 1 tidak ada dan berarti ada 2, genap. Lalu yang berikut adalah 321. 321 itu 3 mendahului bilangan 2 dan 1, lalu 2
mendahului bilangan 1, berarti ada 3. Ini ganjil. Nah, berarti dari genap ganjil ini yang kita sudah peroleh, kita bisa memperoleh hasil kali elementer yang bertanda. Berarti kalau yang genap itu tetap itu positif, yang ganjil itu negatif. Nah, kita bisa dapatkan seperti ini. Oke, sehingga tadi kita lihat kembali definisi dari fungsi determinan. Fungsi determinan adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari A. Jadi ingat ya adik-adik, itu adalah pengertian dari fungsi determinan atau determinan dari A. Kita misalkan matriks kuadratnya itu adalah matriks A. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Dengan melihat kembali contoh 5, tentukan determinan dari matriks berikut. Misalkan ada matriks, ini tadi saya sempat singgung ya, berarti untuk matriks, kita lihat dari definisi itu, determinan matriks itu pengertiannya adalah jumlah semua hasil kali elementer yang bertanda. Nah, untuk matriks 2x2 tadi kan ada 2 hasil kali elementer. Berarti kita bisa tulis det-nya ini, berarti jumlahnya, kita jumlahkan semua yang tadi di tabel. Ya, seperti ini. Kalau yang 3x3 itu, berarti kita jumlahkan seluruhnya. Ada 6 ada 6 hasil kali elementer yang bertanda. Kita jumlahkan semuanya, nah kita peroleh seperti ini. Nah, ini sebenarnya adik-adik sudah dapat waktu di SMA, tapi langsung ke definisi determinan tanpa ada pengertian yang tadi permutasi dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya ini kita sudah, adik-adik kan pasti waktu belajar di SMA ini kan seperti ini. Determinan itu penjumlahan dari kita ini A11 kali A22 dikurang dengan, jadi yang ke sini dikurang dengan yang arah ke kiri. A12 dengan A21. Itu adik-adik sudah tahu determinan yang ini ya. Itu adik-adik sudah dapat di SMA, tapi melalui proses yang tadi kenapa dia sampai A1 seperti ini kan ketika kuliah ini baru kita belajar. Nah, ini juga mungkin adik-adik tahu. Ya, ini biasa kalau SMA itu kita kenal metode Sarus ya. Jadi supaya ini menjamin ini kan berarti dia A11, A22, A33, lalu ke sini. Ini kan tadi kan A12, A23, A31 itu kan tidak berada pada baris atau kolom yang sama. Nah, ini kita bisa jadi buatnya seperti ini. A13, A21, A31 itu juga tidak berada pada baris dan kolom yang sama. Oke. Nah, ini yang arahnya ke kanan berarti itu positif, sedangkan yang arahnya ke kiri itu bertanda negatif. Ya, ini saya yakin adik-adik sudah tahu waktu SMA ya, untuk mencari determinan matriks 2x2 dan matriks 3x3. Dan bahkan untuk matriks 3x3 ini ada namanya, yaitu metode Sarus. Tapi ingat bahwa ada peringatan, metode ini ya, yang kalinya seperti yang caranya seperti ini, ke kiri, ke kanan, dan itu tidak berlaku untuk determinan dari matriks 4x4 atau matriks yang berukuran lebih tinggi. Jadi kalau adik-adik mau mencari determinan matriks yang berukuran 4x4 atau matriks yang berukuran lebih tinggi, tidak bisa pakai cara yang ini ya. Tapi kita gunakan yang tadi. Oh, berarti kira-kira ada berapa hasil kali elementer. Nah, kira-kira kalau 4 itu berarti ada berapa permutasi yang terjadi? 4 faktorial, berarti ada 4 kali 3, 12, kali 2, 24. Berarti ada 24 hasil kali elementer yang bertanda. Nah, itu kita satu-satu dulu, kita cari dulu, baru kita jumlahkan semuanya. Itu yang dinamakan determinan dari matriks 4x4. Oke, semoga penjelasan saya ini mudah dimengerti oleh adik-adik. Oke, sekarang kita bagaimana menggunakan rumus yang ini, rumus yang sudah kita jelaskan tadi. Hitunglah determinan dari matriks berikut ini. Misalkan matriks 2x2 itu 3, -2, 1, 5. Ya, kalau kita pakai rumus yang tadi yang sudah ada untuk
matriks B-nya seperti ini. Kalau kita lihat matriks yang det A itu berarti kan tinggal 3 kali 5 kurang negatif 2 kali 1. Itu hasilnya 17. Kalau yang B, nah kita buat yang seperti tadi, yang metode Sarus, karena itu membantu kita ya. Oke, berarti kita tinggal yang arah ke kanan ini 3 kali 3 kali 2 tambah 4 kali min 1 kali 1. Yang ini ketambah negatif 1 kali 0 kali 1. Baru kita kurangkan dengan yang ini. Oke, saya yakin adik-adik bisa karena ini materi yang untuk cara seperti ini adik-adik pasti sudah fasih di bangku SMA ya. Sehingga kita peroleh det dari B itu adalah 20. Nah, notasi lain dari det A itu kita bisa tuliskan seperti ini. Seperti tanda kurungnya itu tidak menggunakan tanda kurung siku atau kurung biasa, tapi kita gunakan garis lurus seperti ini. Nah, ini juga berarti determinan dari matriks 3, negatif 2, 1, 5. Ini tanda seperti ini. Ya, berarti bisa juga kita tuliskan notasi lain dari det B adalah ya tandanya seperti ini, lalu kita tuliskan matriksnya. Oke, bagaimana adik-adik bisa paham mengenai fungsi determinan, definisi dari fungsi determinan? Saya yakin adik-adik bisa paham. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.